Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait tentang sejarah peradaban Islam. Dan kita telah ketahui bagaimana setiap sejarah memiliki pelajarannya tersendiri, dan setiap sejarah tentu memiliki persoalannya tersendiri. Tapi di balik semua persoalan itu kita melihat bagaimana kemudian terdapat pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Terdapat pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil. Baik Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini kalau tidak salah terakhir kita mengkaji tentang dinasti Mongol, ya, terkait tentang dinasti Mongol. Maka kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pada dinasti Moghul. Ya, sebentar saya coba. Oke, kelihatan slide-nya ya? Kelihatan. Kelihatannya, oke. Bentar, saya lagi setting. Iya, jadi judul materi kita adalah Sejarah Imperium Dinasti Moghul di India. Kenapa judulnya Dinasti Moghul? Karena memang yang terakhir nanti, dinasti terakhir yang memimpin Hindustan itu adalah dinasti Moghul. Adakah hubungan dinasti Moghul ini dengan bangsa Mongol? Ya, dengan kajian kita sebelumnya. Jawabannya ada ya. Jadi justru disebut dinasti Moghul istilah dari dinasti keturunan bangsa Mongol, khususnya dari keturunan ya daripada Timur Leng nanti, dari wilayah Transoksania. Kemudian ketika kita bicara Hindustan, maka wilayah Hindustan ini dulu meliputi wilayah India, ya, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, ya, hingga Maladewa, ya, hingga Maladewa. Ini wilayah-wilayah Hindustan. Tapi wilayah-wilayah ini dahulu dikuasai oleh atau sempat dipimpin oleh Muslim, ya. Baik, ketika kita berbicara wilayah Hindustan, saat ini kawasan yang beragama Islam sering disebut wilayah Pakistan, ya. Sementara secara umum Hindustan beragama Hindu. Ini juga sebenarnya menarik, ya, karena bermakna bahwa ketika Islam berkuasa, Islam tidak memaksa umatnya itu untuk terjadi homogenisasi. Ya, jadi ketika Islam berkuasa, yang ditegakkan itu adalah keadilan, bukan pada kesamaan agama. Itu yang menarik. Dan total pemeluk Islam di India, yaitu dalam catatan mencapai minimal terakhir itu 151 juta jiwa atau 13,4% dari total penduduk. Ya, meskipun ketika Dr. Zakir Naik pernah ke MUI Pusat, ya, beliau katakan sebenarnya jumlah kami itu Muslim di India terbesar di dunia, kata beliau. Ya, bahkan lebih besar dari Indonesia menurut Dr. Zakir Naik. Hanya saja itu tidak disampaikan karena persoalan politik. Nah, ini ada gambar yang merupakan Gol Gumbaz, ya. Ini terletak di wilayah Bijapur di Karnataka. Ini merupakan satu bangunan yang merupakan kubah terbesar nih di India. Ya, ini punya diameter 124 kaki dan menjadi the dome yang terbesar di dunia bahkan. Ya, setelah Saint Peter Basilica di Roma. Nah, the dome ini dibangun oleh Muhammad Adil Shah nih. Ya, dibangun oleh Muhammad Adil Shah di tahun 1656. 1656 itu berarti setelah dinasti Moghul sebenarnya, ya. Artinya Islam tetap berlanjut, ya, sisa-sisa perkembangannya dalam bentuk yang lebih kecil lagi. Dan di dalam the dome ini ada kuburannya Muhammad Adil Shah sendiri, kedua istrinya, kemudian anak perempuannya, cucunya, ini ada di sini, ya. Baik, kita bicara wilayah Hindustan, ya. Jadi wilayah Hindustan ini kapan Islam masuk ke wilayah Hindustan? Ini versinya cukup banyak. Yang pertama, dia dibawa orang Arab pada abad ke-7 Masehi.
ya, di bawah orang Arab pada abad ke-7 Masehi, yaitu pada era Khalifah Umar ibn al-Khattab yang pada tahun 636 Masehi mengirimkan pasukan ke Persia di bawah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu dan berjuang selama 16 tahun. Ya, selama 16 tahun, bahkan selepas era Umar masuk pada Utsman, ya, sehingga nanti menguasai Persia, ke Khurasan, nanti ke depan lagi ke India. Ya. Nah, di era Utsman bin Affan, penyebaran ke India itu dilakukan dengan mencoba mengirim Hakim bin Jabalah untuk mengenal lebih jauh bagaimana situasi wilayah India itu. Di era Ali bin Abi Thalib mengutus Al-Harits Murrah Al-Abdi, ya. Nah, nanti di era Umayyah mulai berkembang pesat di India ini, sehingga kemudian nanti ada pedagang Islam India atau Gujarat yang dikenal di Asia Tenggara. Nah, terdapat juga informasi bahwa negeri Sind, yaitu sekarang itu negeri Pakistan, ditaklukkan tahun 92 Hijriah oleh Komandan Muhammad bin Al-Qasim di masa Umayyah ketika dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, ya. Nah, ini versi yang pertama yang tercepat dan bisa ditelusuri. Sebagian juga ada mengatakan bahwa Islam masuk ke India dibawa oleh orang Turki pada abad 12 Masehi. Ya, ada juga yang mengatakan dibawa oleh orang Afghanistan pada abad 16 Masehi. Tapi tentu teori yang terakhir ini terlalu lama, ya, terlalu lama. Nah, di masa era Kesultanan Delhi ini ada 5 dinasti yang di dunia pada saat itu sedang berkuasa, yaitu dinasti Mamluk, Khilij, Tughlaq, Sayyid, Lodi, ya, yang kemudian di Kesultanan Delhi itu terkenal, ya karena cukup banyak pergantian kepemimpinan di wilayah Delhi itu. Ya, Delhi wilayah Sungai Gangga, Lahore, gitu ya. Baik. Nah, kemudian wilayah Hindustan ini, ya, saat Abbasiyah mulai melemah, muncullah beberapa keamiran, ya. Ada keamiran Al-Mansur, yang disebut keamiran itu lebih kecil dari dinasti, ya. Jadi ada keamir-amir yang dulu berafiliasi kepada Abbasiyah, kemudian ketika melemah karena kekuatan Mongol, ya, maka mulai ada amir-amir kecil di wilayah ini seperti Al-Mansur, Multan, Ismaili, sampai nanti lahirlah beberapa dinasti seperti dinasti Ghaznawi, Ghuri, ya, kemudian dinasti kecil yang dibangun oleh Kutubuddin Aibak, kemudian dilanjutkan oleh Iltutmish, Balban, Khiliji, Tughlaqi, Khizri, Lodi, ya, Lodi ini Lodi, Khizri, Tughlaqi, Khiliji ini di wilayah Delhi, ya, sampai nanti kemudian Mughal. Ini Mughal ini yang terakhir, ya, Mughal. Nah, ketika Mughal memimpin itu wilayahnya ini cukup besar. Nah, ini seperti yang ada di kanan ini, ya. Baik, kita mulai masuk pada dinasti Ghaznawi, ya. Kita mulai masuk pada dinasti Ghaznawi yang memimpin sekitar tahun 962 sampai 1189, ya. Jadi sekitar 2 abad memimpinnya dinasti Ghaznawi ini. Ada yang mengatakan bahwa dinasti ini dibangun oleh Al-Patigin, ya, oleh Al-Patigin yang wafat tahun 963 Masehi. Ya, dan gambar di kanannya adalah gambarnya Al-Patigin, ya. Seorang keturunan Turki, ya, seorang keturunan Turki, perwira militer pada dinasti Samaniyah di wilayah Transoksania, Asia Tengah. Nah, Al-Patigin ini kemudian diangkat sebagai gubernur di Khorasan, Asia Tengah, yang kemudian dia melakukan ekspansi ke Afghanistan bagian timur sampai kemudian menaklukkan Ghana dan daerah-daerah di sekitarnya. Nah, jadi siapa penakluk Ghaznawi ini, ya, yang paling pertama adalah Al-Patigin, ya, dia menaklukkan daerah Ghana ini. Nah, menurut Jurji Zaidan bahwa Al-Patigin pendirinya, tapi menurut Philip Kahiti, ya, kita tahu ini penulis sejarah dari barat juga, dia katakan pendirinya Sabuktigin, ya. Sabuktigin itu sosok setelahnya. Nah, sebenarnya perbedaan kedua pendapat itu dapat disatukan, ya, dengan realitas bahwa Al-Patigin ini kan perintis berdirinya dinasti Ghaznawi. Sedangkan Sabuktigin adalah yang melanjutkan kekuatan dinasti ini, sehingga nanti Ghaznawi ini dikenali karena Sabuktigin ini, ya, cukup membesarkannya, ya. Nah, secara umum di masa kepemimpinan dinasti Ghaznawi inilah, ya, Islam mampu menguasai anak benua India. Dan dinasti ini betul-betul berjasa, ya, dalam menyebarkan Islam ke wilayah India di
dimasaknya. Nah, karena itu kemudian cukup besar ya pengaruh-pengaruh yang ditinggalkan oleh dinasti Ghaznawi ini ya. Nah, kemudian dinasti Ghaznawi ini mulai masuk ke India di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Al-Ghaznawi. Nah, Sultan Mahmud Al-Ghaznawi ini anak daripada Sabuktigin yang di masanya penguasaan wilayah mulai dari pinggiran Laut Kaspia di utara hingga Sungai Gangga di India, dari Sungai Ozus di Amudarya Asia Tengah sampai Sungai Indus di pesisir selatan India. Nah, inilah yang dikuasai oleh Mahmud Al-Ghaznawi. Mahmud Al-Ghaznawi ini sultan yang paling menorehkan banyak prestasi di masanya. Dan wilayah yang dikuasai itu tercatat mencapai sampai Khurasan, ya, dataran tinggi Pamir, Peshawar, ya, Kashmas dan Batinda, Punjab, ya, kemudian wilayah Kangra, ya, Delhi, ya, kemudian Mathura, Kanauj dan Gujarat, ya. Jadi pelan-pelan ekspansi. Tapi kita melihat memang Islam itu menguasai, sekali lagi pelajaran besar adalah untuk menghadirkan keadilan, ya, tidak memaksakan agama, ya, dan itu terbukti Islam tidak menjadi mayoritas secara kuantitas di India, gitu ya. Baik, kemudian setelah Sabuktigin, ya, kita lihat sedikit cukup banyak tentang Mahmud Al-Ghaznawi ini. Mahmud Al-Ghaznawi ini adalah sultan yang sosok mujahid, ya. Bisa dibilang dia adalah sosok mujahid yang luar biasa, yang dia sampai melakukan ekspedisi jihad itu hingga 17 kali ke negeri Hindustan, ya, ke negeri Hindustan. Ini gambar yang sebelah kanan ini gambar ketika Al-Ghaznawi, ya. Al-Ghaznawi dengan pengadilan tuh yang bawah dengan para ulama, ya, yang kemudian memberikan hukum, memberikan masukan-masukan. Ya, kalau yang paling atas itu Mahmud Al-Ghaznawi dengan pasukannya ketika mengepung benteng Zaranji di abad ke-14. Itu lukisan dari sejarawan, ya, yang kita ambil. Baik, kemudian beliau ini berhasil, ya, mengintegrasikan wilayah-wilayah Sind di bawah komandonya, termasuk menaklukkan Kanauj dan Gujarat. Dan beliau juga menghancurkan kuil Somnath yang pada saat itu diyakini sebagai pusat reinkarnasi arwah, ya, bagi orang-orang Hindu. Kemudian Al-Ghaznawi wafat di tahun 421 Masehi dan nanti digantikan Mas'ud. Yang Mas'ud ini pun kemudian berhasil menaklukkan kota Banaras di kawasan Sungai Gangga. Ya, tapi tidak terlalu lama Mas'ud ini. Ya, dan pemerintahan dinasti Ghaznawi nanti berakhir, ya, dan kemudian digantikanlah oleh dinasti Ghuri, ya, dinasti Ghuri. Jadi di masa Ghaznawi ini puncaknya memang tidak lama di Mahmud Al-Ghaznawi, nanti diganti oleh Mas'ud pertama Al-Ghazni ini. Kemudian Mas'ud Al-Ghazni nanti diganti oleh Muhammad Al-Ghazni, ya, Muhammad Al-Ghazni, ya. Kemudian Muhammad Al-Ghazni nanti diganti lagi oleh Sahabut Daulah Maudud, ya, sampai kemudian terakhir itu mereka dikalahkan, ya, oleh Bani Seljuk, ya, dan kemudian yang tercatat terakhir tapi tidak memiliki catatan sejarah yang cukup banyak yaitu Mas'ud II. Ini sultan yang paling terakhir di wilayah ini, ya. Nah, ini gambar-gambar yang ada, ya, terkait tentang Mahmud Al-Ghazni, kisah suksesnya, ya, di India, ya, ketika melawan Jats nih, ya, ketika melawan Jats, dan kisah jihad Mahmud Al-Ghazni cukup banyak diceritakan. Nah, ini juga gambar atau lukisan daripada kuburan Sultan Mahmud Al-Ghazni yang dilukis di tahun 1839, ya, 1840, ya. Kemudian kita juga melihat ada silver gitals, ya, dari Mahmud Al-Ghazni dengan dua bahasa, ya. Jadi ada bahasa Arab, ada bahasa Sanskrit, ya. Yang ini dicetak, ya, dicetak itu di Lahore tahun 1028, ya, dan kalimat bahasa Arab itu adalah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian dibaliknya dalam bahasa Sanskrit itu ditulis kalau ditulis Latinnya Avyaktam eka Muhammada avatara narpati mahamuda, yang kira-kira maknanya sama gitu ya. Nah, kemudian beliau juga membuat beberapa koin ya, koin-koin Mahmud ya, yang ada dekorasi-dekorasinya ya, dan beliau menyebut ya uang logamnya ini dengan Al-Qadir Billah ya, Al-Qadir Billah. Nah kemudian selesailah kisah tentang dinasti Ghaznawi ya. Berikutnya terkait tentang dinasti Ghurriyah. Nah, dinasti Ghurriyah ini kelanjutan dari dinasti Ghaznawi. Jadi secara umum dunia ini kepimpinan yang besar itu ada dinasti Seljuk. Nah, ketika dinasti Seljuk runtuh, ini background sejarahnya, lahirlah kekaisaran yang membentang dari Laut Kaspia hingga India Utara yang disukseskan oleh dua bersaudara yang namanya Ghiyasuddin dan Mu'izzuddin Muhammad ya, dari pasukan Bani Seljuk. Nah, kemudian bersama pasukan dari budak Turki dan Ghuri, Ghiyasuddin pun menghadapi Khwarazm-Shah dan Karakhitai ya. Jadi Khwarazm-Shah memang pada saat itu harus takluk pada Karakhitai ya. Namun kemudian gagal menyatukan kedua kekaisaran tersebut ya. Dan kemudian selepas Mu'izzuddin terjadilah konflik internal di mana sebagian Turki Ghuriyah memerdekakan diri di Ghazna dan Khwarazm-Shah mempersatukan ke wilayah hukumnya sendiri. Ya. Nah, ini tidak terlalu lama ya, hanya sekitar tahun 1000 hingga 1215 tahun ya Ghuristan ini memimpin. Ya, kenapa Ghurid dinasti ini tidak lama? Karena memang dominasi Genghis Khan itu masih cukup kuat ya. Nah, ini foto yang kiri itu patung daripada Ghiyasuddin ya, yang sementara yang kanannya adalah gambar dari Mu'izzuddin ya, gambar daripada Mu'izzuddin. Nah, artinya setelah dinasti Ghaznawi ya, dinasti Ghuriyah inilah yang kemudian melanjutkannya gitu. Nah, ini adalah silsilah ya. Jadi dua bersaudara yang membentuk Ghurriyah ini adalah Ghiyasuddin Muhammad, ini ada di poin ini ya, Ghiyasuddin Muhammad dan Mu'izzuddin Muhammad ya. Ini berdua bersaudara membentuk dua pasca daripada hancurnya atau runtuhnya Bani Seljuk ya. Nah, ini keturunan mereka. Nah, ini juga daftar ya daripada nasab mereka ya. Jadi fase daripada Ghurriyah ini ada di sini nih ya. Jadi Ghiyasuddin Muhammad dan Mu'izzuddin ya. Setelah Ghiyasuddin dilanjutkan oleh Mu'izzuddin ya. Baik. Nah, kemudian selepas daripada Kesultanan Ghurriyah ini masuklah kekuasaan itu pada kesultanan di Delhi ya. Kesultanan di Delhi. Jadi kalau kita lihat ya, menurut satu pemikir ya, namanya C.E. Bosworth ya, dalam karyanya yang terkait tentang dinasti-dinasti dalam Islam. Jadi Turki Ghaznawiyah sebenarnya yang membawa militer Muslim pertama ke India Utara itu sebenarnya juga merekrut orang-orang India setempat. Nah, setelah itu diambillah Ghurriyah yang menguasai India Utara. Dan kemudian nanti selanjutnya kata beliau Kesultanan Delhi ini dikuasai oleh Qutbuddin Aibak. Nah, ini Qutbuddin Aibak ini yang pertama kali. Ya, sering juga disebut Qutbuddin Aibak ini juga seseorang yang membentuk dinasti Mamluk di India. Jadi dinasti India yang dibangun oleh mantan budak. Ya, karena memang Qutbuddin Aibak ini budak yang kemudian dibebaskan majikannya. Ya. Jadi Kesultanan wilayah Delhi, apa yang disebut sebagai wilayah Delhi? Wilayah Delhi ini adalah terletak di pinggir Sungai Jamna yang tetap menjadi ibu kota kerajaan Islam di India sejak tahun 608 Hijriah, ya, atau tahun 1211 Masehi. Sampai nanti runtuhnya kerajaan Mughal, Delhi ini tetap menjadi ibu kota kerajaan Islam di India. Ya, dan Mughal itu nanti runtuh oleh Eropa ya, mulai masuk Portugis, Inggris gitu ya. Nah, baik, berikutnya wilayahnya terbentang ya, dari Bengal di timur ya, Bengali di timur dan Deccan di selatan. Nah,
mulai runtuh setelah kejatuhan dinasti Mamluk, ya. Jadi karena Qutbuddin Aibak ini besarnya adalah dinasti Mamlukiyah yang mungkin kita sudah pernah bahas sebelumnya. Ketika dinasti besarnya runtuh, maka kemudian banyak mengalami persoalan-persoalan internal, termasuk kekuatan mereka di India ini, ya, Nah, maka setelah dinasti Mamluk runtuh, ya tidak lagi dipegang oleh Qutbuddin Aibak, ya, tapi Kesultanan Delhi ini dipegang oleh dinasti Khilji yang menobatkan Jalaluddin sebagai Sultan Khilji oleh para bangsawan sekitar tahun 1290. Nah, setelah Jalaluddin nanti dilanjutkan oleh Alauddin. Nah, di sini bertahan mencapai keemasannya selama 30 tahun. Nah, kemudian nanti dinasti Khilji runtuh ketika seorang Gujarat yang bernama Khusrau Khan dan Mubarak Shah itu nanti merebut tahta Kesultanan Khilji, meski kemudian nanti ditegakkan kembali oleh Panglima Ghazi Malik Tughlaq dengan mendirikan dinasti Tughlaqiyah, ya. Nah, kemudian dinasti Tughlaq pun berakhir saat muncul dinasti Sayyid. Jadi dinasti Sayyid ini muncul ya ketika Khizar Khan memenangkan pertarungan dengan Mahmud Shah, raja terakhir dinasti Tughlaq, ya. Dan dinasti Sayyid nanti berakhir saat Bahlul Khan mendirikan dinasti Lodi. Jadi ini tidak lama, sebentar-sebentar dinasti-dinastinya ini, sampai kemudian terjadilah pertempuran Panipat, ya. Pertempuran Panipat ini menandai berakhirnya rangkaian dinasti-dinasti kecil, ya, di Delhi ini, Kesultanan Delhi ini, dan termasuk dinasti Lodi yang dibangun oleh Ibrahim Lodi pun kalah, ya, ketika dikalahkan oleh dinasti Mughal, ya, dengan salah satu komandan yang bernama Babur dari Kabul, ya. Babur dari Kabul. Nah, ini sedikit pengenalan saja terkait tentang Kesultanan Delhi, gitu. Nah, ini merupakan peninggalan, ya, dari dari Qutbuddin Aibak, ya. Ini disebut sebagai Qutub Minar Kompleks, ya. Di sini ada monumen, ada bangunan-bangunan, ya, di wilayah Delhi di India, yang kemudian konstruksinya ini, ya, disebut Qutub Minar, ya. Nah, ini merupakan nama daripada diberikan nama oleh seorang tokoh sufi, ya, pada saat itu yang bernama Qutbuddin Bakhtiar Kaki, ya. Dan bangunan ini dulu dibangun oleh Qutbuddin Aibak, ya, yang menjadi Sultan Delhi yang pertama tadi saya sebutkan dari dinasti Mamlukiyah, yang kemudian nanti dilanjutkan bangunannya ini oleh kelanjutannya yaitu Iltutmish, ya. Dan kemudian nanti diselesaikan oleh Firoz Shah Tughlaq, ya. Seorang Sultan Delhi dari Tughlaq. Jadi meskipun kecil-kecil tapi pembangunan ini terus diteruskan, gitu, ya. Dan di sini ada Qubbatul Islam Mosque, ya, the Dome of Islam, ada kubah Islam yang nanti kemudian dijadikan Quwatul Islam namanya, yang nanti dibangun di samping Qutub Minar Kompleks ini sendiri, ya. Nah, gambar daripada mosque-nya ini yang sebelah kiri, ya. Nah, ini adalah Qutub Minar dan juga ada mosque-nya di sini, ya. Dan ini pintu masuk, ya, pintu masuk ke Quwatul Islam Mosque itu sendiri. Dan yang menarik di sini pilar-pilarnya, ya, terdapat ukiran-ukiran yang kompleks, ya, yang rumit, ya, yang kemudian di sini menyerupai pilar kuil Jain, ya, atau mungkin mengkopi dari pilar kuil Jain. Artinya bangunan ini sudah memuat kelokalan lah kira-kira, ya, terkait supaya penerimaan juga mungkin di saat itu. Nah, ini sisa, ya, dari bangunan Quwatul Islam Mosque tadi yang kemudian telah dibangun oleh Qutbuddin Aibak ini, ya, dan ini sisa-sisa yang bisa kita kunjungi ketika berada ke sana, gitu, ya. Nah, berikutnya ada juga di Qutub Minar Kompleks ini, ya, ada Alai Minar namanya. Nah, ini adalah satu bangunan yang tadinya diinginkan membentuk bagian daripada menara daripada Masjid Quwatul Islam yang sudah dibangun itu, dengan desain bangunannya akan dibuat 2 kali lebih besar, 2 kali lebih tinggi bahkan dari Qutub Minar, ya. Tapi nggak selesai. Jadi konstruksi ini tidak selesai, ya. Baru dibangun lantai pertamanya yang tingginya 80 kaki. Kemudian Alauddin Khaliji yang memulai ini wafat. Penerusnya dari dinasti Khaliji
nggak melanjutkan, ya, sehingga sisalah lantai pertama Al-Minar ini sekarang masih berdiri hingga hari ini, ya, tetapi tidak dilanjutkan, ya, dan ini sangat disayangkan oleh para ulama, ya, termasuk kalau kita lihat ada syair sufi yang ditulis oleh Amir Khusro dalam karyanya Tarikh Alai, ya, menjelaskan bagaimana niat Alauddin untuk memperluas masjid itu, dan juga Alauddin itu punya cita-cita ingin bangun menara-menara yang banyak di India itu, ya, tapi beliau keburu wafat dan ternyata ide mereka itu tidak dilanjutkan oleh penerusnya dari dinasti Khaliji, ya. Nah, kemudian di masa dinasti Khaliji ini, Alauddin Khaliji selain bangun menara juga bangun madrasah, dan di wilayah Kutub Minar kompleks ini juga ada madrasah. Nah, ini gambar yang kiri atas, ini gambar kuburan dari Imam Zamin ini. Jadi Imam Zamin ini sebenarnya seseorang yang lahir di abad ke-16, ya, sesudah bangsa Mongol sebenarnya. Tapi dia dikuburkan nanti di Kutub Minar ini, dan dia dikuburkan di satu tempat di sini, ya. Nama aslinya Imam Zamin itu sebenarnya adalah Muhammad Ali, ya. Beliau ini ulama yang dulu berasal dari Turkistan, kemudian hijrah ke India di masa dinasti Lodi yang bernama Sikandar Lodi waktu itu pimpinannya, dan kemudian makam ini dibangun sendiri oleh Muhammad Ali, ya, oleh beliau di masa kekaisaran Mughal, dan makam ini sebenarnya terpisah, ya, dari bangunan Kutub Minar kompleks, ya, tapi sekarang dia dianggap sama lah, ya, dianggap berdekatan. Nah, kemudian yang kiri bawah itu gambar dari kuburan penguasa Iltutmish, ya, Sultan Delhi yang kedua tadi, ya, sesudah Qutbuddin Aibak, ya. Nah, ini makamnya ada di sini, dan ini juga merupakan bagian dari kompleks Kutub Minar di New Delhi ini, ya, dan di sini ada dan dibangun dengan marmer di sini, kemudian dengan beberapa ornamen, ya, dan dan terdapat beberapa kuburan-kuburan juga, ya, di abad ke-20 itu terjadi dilakukan penggalian, ya, oleh para ahli arkeologi di India, yang terkenal tuh yang ekspedisi yang dilakukan oleh Gordon Sanderson, di mana ditemukan ruang-ruang kuburan di wilayah ini, ya, dan saling berhubungan, ya. Nah, ini sedikit informasi terkait tentang Kesultanan di Delhi. Selesai di Lodi tadi. Nah, kemudian kita juga sedikit kenali wilayah Kesultanan Bengal yang sebenarnya agak terpisah, ya. Jadi di masa Ghiyasuddin Tughlaq, dia bagi wilayah Bengal ini menjadi dua bagian, ya. Jadi ada wilayah timur yang berpusat di Sonargaon dan di barat di Lakhnawati, ya. Jadi wilayah Bengal ini sebenarnya bagi Kesultanan Delhi ini persoalan. Kenapa? Karena wilayah Bengal ini penuh dengan kekayaan sebenarnya. Lokasinya menarik, ya, banyak harusnya dikuasai, tapi lokasinya jauh dari Kesultanan Delhi, sehingga kemudian agak sulit dikontrol. Dan ternyata sejarah mencatat gubernur Bengal ini nanti dia memberontak sehingga dia membentuk satu kepemimpinan sendiri, gitu, ya. Tapi salah satu jasa beliau ini dalam sejarah ini adalah banyak sekali orang-orang India yang masuk ke dalam Islam dengan keberadaan Kesultanan Bengal ini, ya. Nah, ini sedikit sejarah tentang beliau, ya. Jadi bagaimana kemudian Sultan Samsuddin Ilyas berhasil menyatukan Bengal, dan disinilah ilmu seni Islam berkembang pesat, ya, sampai kemudian berkuasa Raja Ganesha, seorang tuan tanah Hindu Baturya, yang kemudian menghentikan pemerintahan Ilyas selama 20 tahun. Jadi kalah dengan kekuasaan India, ya, dan kemudian dilanjutkan nanti dengan Jalaluddin Muhammad, dan nantinya pemimpin Afghan Sher Shah Sur mengambil alih Bengal dan menjadikannya pangkalan untuk mengusir penguasa Mongol. Namun justru nanti wilayah ini jadi wilayah kekaisaran Mughal, ya. Nah, dari Bengal itu juga kita bisa lihat beberapa peninggalan, ya, seperti ada kuburan, ada masjid, ya, ada
poin-poin dan seterusnya. Baik. Nah, setelah kita melihat sejarah-sejarah singkat terkait tentang apa-apa yang terjadi sebelum dinasti Mughal ini, maka mulai tahun 1526 sampai tahun 1858 disinilah dinasti Mughal memimpin. Ya, dan ini berarti 300 tahun lebih nih, 300 tahun lebih, dan berarti sampai abad 19 dinasti Mughal ini memimpin, dan nanti baru kalah dengan serangan-serangan daripada Portugis, Inggris, ya, dan seterusnya. Ya, jadi di yang sebelah kanan ini menunjukkan daripada nama-nama yang pernah memimpin ya dari dinasti ini, mulai dari Zahiruddin Muhammad atau Babar, Nasiruddin Muhammad, Humayun, ya, kemudian Jaluddin Muhammad, Nuruddin Salim, Syahriar Mirza, ya, Shahabuddin Khurram, Muhyiddin Aurangzeb, Qutbuddin Muhammad, Muhammad Muazzam, ya, sampai pada Mahmud Shah Bahadur, Muinuddin Akbar, Sirajuddin Muhammad Bahadur Shah, Zafar, dan seterusnya. Baik, nah bagaimana sedikit sejarah tentang dinasti Mughal ini? Jadi yang pertama, dinasti ini cukup lama memimpin di benua India ini, dari abad ke-16 hingga abad 19, ya, 300 tahun lebih. Nah, kata Mughal sendiri itu berasal dari bahasa Persia yang merupakan panggilan bagi Mongol. Jadi Mongol itu dipanggil Mughal. Jadi dinasti Mughal ini dinasti Mongol, ya, artinya dia keturunan dari bangsa Mongol. Siapa yang mendirikan? Yang mendirikan adalah Zahiruddin Babur, ya, keturunan Mongol. Nah, ini yang sebelah kanan ini satu lukisan menggambarkan tentang Babur dan pasukannya ketika mengunjungi tempat ibadah orang Hindu, ya, untuk bersilaturahim, ya. Jadi bernama Zahiruddin Babur. Nah, Babur ini diyakini nama kecil dari Zahiruddin yang artinya sebenarnya singa, ya, artinya singa. Bahkan dicatat tuh, Babur ini dipanggil Babur, singa. Dia lahir hari Jumat 24 Februari tahun 1483. Ya, ayahnya bernama Umar Mirza, yaitu Amir di Ferghana, yang merupakan, jadi ayahnya Babur itu keturunan langsung dari Miran Shah. Nah, Miran Shah itu putra ketiga dari Timur Leng. Nah, Timur Leng itu sudah Muslim, pimpinan di Transoksania, ya kan? Jadi ibunya itu keturunan Kengkuai. Nah, Kengkuai itu anak kedua Genghis Khan. Ya, jadi nggak jauh dari Genghis Khan. Ini bisa dikata cucu, ya, berarti cucu daripada Genghis Khan. Nah, usia 11 tahun, Babur ini kehilangan ayahnya dan akhirnya menggantikan kepemimpinan ayahnya dalam usia yang masih sangat muda. Jadi Babur sudah memimpin dalam usia yang sangat muda, ya. Jadi tahun 1492 Babur ini berhasil atau berusaha lah minimal menaklukkan Samarkand, kota terpenting di Asia Tengah, tapi gagal. Kemudian berkat bantuan Ismail I, Raja Samawi, Babur pun akhirnya berhasil menaklukkan Samarkand tahun 1494. Tahun 1504 berhasil menguasai Kabul dan kemudian ke India yang sedang dipimpin Ibrahim Lodi yang sedang krisis, ya. Kemudian tahun 1525 berhasil menguasai Punjab dan ibu kotanya Lahore, kemudian menuju Delhi untuk menjadikan ibu kota. Nah, di sini kemudian tahun 1525 ini Kesultanan Delhi sudah hilang, ya, karena dikuasai oleh dinasti Moghul, ya, atau Mughal. Nah, dinasti Mughal ini kerjanya dia mendorong bersatunya raja-raja Hindu, ya, dengan adanya dinasti ini akhirnya mendorong raja-raja Hindu Raptuh di seluruh India bersatu, berkoalisi, ya, membuat angkatan perang yang besar untuk menyerang Babur, ya. Tapi oleh Babur, pasukan koalisi dari India ini, ya, yang berisi raja-raja Hindu Raptuh ini berhasil dikalahkan, ya. Nah, kemudian Mahmud Lodi sempat berkoalisi dengan koalisi Raja India menyerang Mughal, tapi juga nggak berhasil dikalahkan, ya. Nah, jadi kita melihat juga bagaimana Muslim, ya, berkoalisi dengan India untuk menyerang sesama Muslim, ya. Nah, tahun 1530, 26 Desember, Babur pun wafat setelah memerintah 30 tahun. Jadi umurnya sekitar 41 tahun, ya, ketika wafat. Digantikanlah oleh anaknya Nasiruddin Humayun, ya. Nasiruddin Humayun ini memimpin selama 9 tahun, ya.
Nah, di pemerintahan Humayun ini juga ada prestasi ya. Jadi ketika dipimpin oleh Humayun, ini Mughal banyak melawan musuh, ya. Seperti dia lakukan peperangan dengan Bahadur Shah, penguasa Gujarat yang memisahkan diri dari Delhi, yang Bahadur kemudian melarikan diri dan akhirnya Gujarat pun dikuasai oleh Mughal, ya. Kemudian tahun 1540 melawan Sher Khan di Kanauj, dan Humayun pun kalah pada saat itu, melarikan diri ke Kandahar, ke Syiah, belajar tradisi Syiah, bahkan sering dibujuk untuk masuk Syiah. Ini Humayun ini. Nah, kemudian di sini Humayun kembali bangun kekuatan militer bersama anaknya Jalaluddin Muhammad Akbar, hingga dengan bantuan Shah Tahmasp membantu 14.000 tentara. Maka pada tahun 1555 Humayun pun menyerbu Delhi yang sedang dipimpin Silkandar Sur dan berhasil ditaklukkan tahun 1556. Tidak lama Humayun wafat, digantikan oleh putranya Abul Fath Jalaluddin Muhammad Akbar yang waktu itu usianya baru 14 tahun, gitu ya, baru 14 tahun. Jadi masih muda ya ketika memimpin ini. Nah, ini gambar ketika Babur merayakan kelahiran Humayun. Nih, jadi ada lukisan ya yang sebelah kiri itu, ya, yaitu ketika Humayun lahir. Kemudian gambar yang tengah ini gambar ketika Humayun melawan Bahadur Shah nih di Gujarat tahun 1535. Gambar yang kanan nih Humayun dengan pasukannya ketika melawan Kamran Mirza tahun 1553. Nah, di sebelah kanan. Ini lukisan-lukisan yang ada ya. Nah, berikutnya kemudian gambar yang kiri itu adalah gambar Shah Tahmasp yang membantu Humayun dengan 12.000 pasukan kavaleri dan 300 veteran dari pasukan terbaiknya di bawah supervisi langsung beliau untuk membantu Humayun. Nah, yang gambar tengah ini gambar yang menjelaskan Humayun bersatu kembali dengan Akbar, ya. Kemudian gambar yang tengah ini gambarnya Humayun ini, ya, yang digambar untuk membuat gambar dari beliau ya. Nah, kemudian ini gambar Shah Tahmasp pertama dan Mughal Emperor, ya, mereka saling membantu, dan ini ketika Humayun lari ke wilayah Persia ya, dan ini ketika mereka bertemu di Isfahan ini gambar yang menunjukkan itu. Nah, ini juga kemudian di antara alat tukar yang diciptakan di masa Mughal ini ya, di masa Mughal. Nah, ini gambar daripada kuburan Humayun yang berada di India ya, ini berada di India. Jadi kuburan Humayun ini terletak di India. Ini bangunan yang ya, kuburan Humayun ini bisa disebut sebagai apa ya? Jadi sampai sebesar ini sebenarnya kuburan ya. Sebesar itulah kira-kira bukti cintanya Hamidah Banu Begum kepada Humayun ini. Jadi untuk menunjukkan cintanya kepada istrinya dibangun ini tahun 1556 ini. Ya, dan ini dibangun oleh istri beliau sebenarnya, mohon maaf tadi, ini dibangun oleh istri beliau 9 tahun setelah Humayun wafat. Nah, istrinya itu untuk mengingat jasa atau mengingat cintanya kepada suaminya, Hamidah Banu Begum ini membangun Humayun Tomb yang luas ini, dan nanti istri beliau ini juga dikuburkan di kompleks ini ya, kompleks ini. Nah, ini terkait hal tersebut ya, dan lokasinya cukup strategis karena bangunan ini terletak di pinggir Sungai Yamuna di jantung kota Delhi, dan ini bangunan pekuburan besar nih, bangunan megah yang rata-rata berwarna merah, dan bangunan-bangunan di Kesultanan India memang rata-rata lebih lekat warna merahnya ya, batu-batu merah. Arsitekturnya gabungan lah antara Mughal dengan Persia ya. Bahkan bangunan ini kemudian nanti di tahun 1993 dijadikan warisan cagar budaya UNESCO nih. Ya, cagar budaya UNESCO. Tapi juga Humayun Tomb ini juga pernah secara terpaksa dijadikan semacam benteng pertahanan ya oleh Bahadur Shah Zafar ya.
ketika kemudian berjuang melawan Inggris tahun 1857, ya, bahkan menjadi tempat mengungsi bagi Muslim yang pindah ke wilayah Pakistan, ya. Nah, dan ketika wilayah India dengan Pakistan dipisahkan, banyak yang kemudian berlindung di sini. Nah, ini Akbar tadi ya, kita lihat ada nama Akbar. Jadi Akbar ini anak daripada Humayun. Ya, jadi Akbar the Great ini anak daripada Humayun. Humayun anaknya Babur. Babur anaknya Umar Sheikh Mirza, Sultan Abu Sa'd, ya, Prince Sultan Muhammad, Prince Piransyah, Timur Lain. Ini pimpinan dari Timurid Empire di Transoksania. Jadi keturunannya keturunan, dan Timur Lain sendiri juga keturunan daripada istri beliau itu adalah anak daripada Genghis Khan, ya. Jadi keturunan, ya. Nah Akbar ini lahirnya di wilayah Amarkot, ya. Dan beliau ini memerintah melanjutkan kepemimpinan Humayun ini tahun 1542 sampai 1605, ya. Tapi keliru itu, sebenarnya bukan 1542, 1556, ya. Setelah Humayun wafat 1556 sampai tahun 1605. Nah, ceritanya karena Akbar the Great ini ketika memimpin masih muda, usia masih 14 tahun. Dia diganti oleh dibantu oleh pembantu ayahnya yang bernama Bairam Khan. Nah, tapi setelah besar, Akbar ini konflik sama Bairam Khan. Ya, kenapa? Bairam Khan punya kepentingan untuk menginternalisasikan Syiah di pemerintahannya. Maka Bairam Khan pun disisihkan, dan Akbar pun akhirnya di antara jasa besarnya adalah mengokohkan wilayahnya sampai ke wilayah Bengal, Kashmir, Deccan, Narhala, Asgar, sampai ke kota-kota kecil di India. Dan banyak yang menyebutkan juga puncak kejayaan Mughal ini sebenarnya ada pada Akbar ini, ya. Puncak kejayaan ada pada Akbar, sehingga lahirlah kemajuan ekonomi. Nah, nanti kejayaan Mughal ini masih berlangsung, ya, sampai keturunan daripada Akbar yaitu Aurangzeb. Tapi setelah itu bisa disebut Mughal ini mundur, mulai lepas satu persatu daerah. Kenapa? Karena pengawasan mulai lemah. Juga muncul, ya, ada kalau di Indonesia ada VOC, kalau Inggris itu membentuk EIC, ya, East India Company. Nah, itu senjatanya modern, ya, senjatanya udah lebih modern. Jadi bisa dikatakan kalah senjata di sini, ya. Nah, Shah Alam pun akhirnya berdamai, mulailah melepaskan daerah seperti Oudh, Bengal, Orissa kepada Inggris, ya, sampai kemudian akhirnya 3 sultan terakhir, yaitu Shah Alam, Akbar II, Bahadur Shah, ya. Itu kemudian Inggris diberi kepercayaan oleh sultan untuk menjalankan roda perekonomian kesultanan, ya, dengan jaminan raja jangan diganggu. Raja tetap dapat fasilitas dan keluarganya aman, ya, dan dijalankan oleh Inggris sampai kemudian ternyata Inggris tidak menjalankan secara profesional, ya, terjadi korupsi dan seterusnya. Kemudian EIC, East Indian Company, itu merugi. Nah, di situ kemudian mereka mulai main kasar. Ya, mulai main kasar, memungut pajak kepada kaum muslimin. Nah, akhirnya muncul pemberontakan, ya, dipimpin langsung oleh Bahadur Shah tuh tahun 1857, abad 19. Kalah, ya, karena memang sudah cukup lemah, dan juga kepentingan-kepentingan, ya, baik dari penguasa Hindu dan lainnya. Maka kemudian diusir dari Delhi, rumah-rumah ibadah dihancurkan, Bahadur Shah pun kemudian diusir dari istana. Maka selesailah kisah Kesultanan Mughal itu dengan diusirnya Bahadur Shah dari istana atau kalahnya kaum muslimin dari Inggris. Nah, ini kisah daripada dinasti Mughal ini. Nah, ini gambar dari yang sebelah kiri ini gambar daripada anaknya Bairam Khan, ya, yang membantu Akbar tadi, yang bernama Abdurrahim Khan Ilkhana. Ya, ini gambar ketika dia datang, ya, masih kecil, bersilaturahim kepada Akbar ketika menjadi sultan, gitu, ya. Kemudian gambar tengah ini Akbar ketika latihan naik gajah. Jadi orang India itu memang beda, ya. Mereka pasukannya itu pasukan bergajah, gitu, ya. Jadi latihan dari kecil tuh latihan memanah, latihan menombak sambil naik gajah.
Nah, gambar yang kanan ini gambar kekalahan Akbar ya di tahun bukan kekalahan, kehidupan terakhir Akbar lah tahun 1564. Nah, kalau kita melihat Taj Mahal, maka Taj Mahal ini dibangun di masa ini ya. Jadi ini kan dibangun oleh Sultan Syekh Jenan yang merupakan lambang cinta untuk istri tercinta Arjuman Banu Begum ya, yang bernama Mumtaz Mahal ya, Mumtaz Mahal, jadi Taj Mahal. Di awalnya Syekh Jenan itu menyebutnya masjid ya sebagai makam Mumtaz Mahal ini ya, tapi kemudian jadi Taj Mahal ya. Taj Mahal itu artinya istana mahkota ya, istana mahkota. Nah ini merupakan salah satu peninggalan yang ada di Hindustan ya, Taj Mahal ini ya. Dan untuk membangun Taj Mahal ini Syekh Jenan itu memerintahkan ya Ustaz Ahmad namanya, dan Ustaz Ahmad itu mengumpulkan 20.000 pekerja ya. Ada tukang batu di sana, ada tukang emas, tukang ukir di seluruh dunia, ada arsitek-arsitek terampil, ahli kaligrafi, pengrajin, pemahat batu, semua berkumpul untuk membuat bangunan yang indah ini. Kemudian juga kita melihat di Hindustan ini ada Masjid Jami ya, Masjid Jahannuma. Ini masjid terbesar dan terkenal di India ya, yang terletak di kota tua Delhi. Ini juga dibangun oleh Syekh Jenan ya, Syekh Jehan ya, Sultan Mughal yang kelima. Dan ini butuh waktu 6 tahun untuk membangunnya dengan 5.000 pekerja ya. Bahkan masjid ini bisa menampung 25.000 jamaah. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, warna-warnanya warna-warna sentone ya, batu-batu merah. Dan ini adalah ciri bangunan di masa dinasti Mughal. Dan ini cukup besar, ada 3 gerbang, ada 4 menara, ada 2 menara masjid yang ketinggiannya masing-masing 40 meter, yang juga dibangun dari sentone ya, batu-batu merah dengan adanya marmer putih ya. Juga dari Kesultanan di Hindustan ini ada warisan ya, tapi di wilayah Pakistan, Lahore, yang dibangun juga oleh Sultan Syekh Jehan tahun 1641. Dibangun setahun untuk istrinya Nur Jehan. Jadi orang-orang dulu itu ketika mencintai istrinya dia bangun bangunan-bangunan yang luas ya. Dan wilayah ini semacam taman ya, persegi panjang gitu ya, dikelilingi ada batu bata yang tinggi, ada ukiran-ukiran ya, ada gerbang yang melengkung ya, ada kolamnya. Jadi ketika kita melihat arsitektur ini, kita melihat ada seni Islam, ada seni Persia, ada Hindu, ada Mongol di karya ini. Ya, berikutnya juga tidak kalah menariknya adalah Benteng Merah. Ini benteng terbesar ya, benteng terbesar ya. Jadi sering disebut sebagai Lal Qila ya. Ini sebuah benteng yang dibangun abad ke-17 oleh Shah Jehan juga, Kaisar Mughal. Jadi Syekh Jehan ini sepertinya cukup peninggalan dalam bentuk bangunan itu luar biasa gitu ya. Dan ini disebut Red Fort ya, Lal Qila ya. Di wilayah Delhi Lama ini, di wilayah Delhi Lama, yang ini sebenarnya selain sebagai benteng juga tempat kediaman dari para kaisar-kaisar Mughal. Nah, bangunan ini merupakan perpaduan ya, ada benteng di situ, ada istana, ada taman yang luas ya. Dan ini terletak di antara benteng Jalan Netaji Subhas Marg dan Mahatma Gandhi Marg di wilayah kota tua Delhi. Ini selesai dibangun tahun 1648 Masehi. Ya. Nah, di dalam kompleks ini ada bangunan istana, ada lukisan-lukisan, ada pavilion, ada masjid, ada jalan yang besar, ada pasar, ada tempat-tempat tinggal istri, ada taman. Ya. Dan dia punya sisi 8. Ya, dia punya sisi 8 memanjang dari ujung kota Shahjanabad ya, ibu kota pemerintahan Mughal, dengan panjang sampai 2,5 km dan tingginya ya mulai dari 16 meter sampai 333 meter itu ketinggian bangunannya. Nah, itulah kira-kira Bapak Ibu apa yang dapat kita bahas sedikit daripada
jejak-jejak peninggalan di Hindustan, ya, di mana Moghul adalah kekuasaan terakhir sebelum kemudian Islam dikalahkan oleh Barat dengan masuknya invasi Portugis, Inggris, dan beberapa negara berikutnya. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan memberikan sakofah, ya, terhadap kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.